Contoh urban farming yang super unik adalah yang dilakukan masyarakat Cina nih. Ada yang menyulap atap rumahnya jadi sawah, benar-benar ada gundukan atau bedengan, dan lahan untuk menanam tanaman yang biasanya ada di lahan konvensional seperti padi. Hai teman-teman, selamat datang kembali di segmen Moi Kasih Info bersama kami menuai sukses dan inspirasi. Beberapa tahun terakhir ini, tren urban farming semakin digemari. Nggak cuma dari masyarakat metropolitan, tapi juga buat masyarakat yang nggak memiliki lahan luas, seperti hanya punya halaman belakang dan bahkan balkon rumah aja. Aktivitas ini jadi solusi multifungsi yang mengatasi berbagai tantangan kota modern, mulai dari isu pangan hingga kesehatan mental. Kalau isu pangan mungkin masih kelihatan nyambung ya, tapi kalau kesehatan mental, nah jadi ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas berkebun punya efek terapis yang luar biasa. Contohnya kemarin nih, kita sempat mampir ke lahan Mas Rival. Beliau menyebutkan bahwa pekerjaannya yang kini full-time petani bisa menjadi sumber ketenangan hati yang lebih besar. Sebenarnya sama alam. Ada ketenangan sendiri yang saya nggak bisa mengutarakannya gimana-gimana, tapi ada ketenangan. Lebih tentram ya Mas ya? Dari sana mungkin seperti itu. Oke, aku lanjut tentang penjelasan urban farming dulu ya. Jadi, urban farming adalah kegiatan bercocok tanam di lingkungan perkotaan. Ada yang hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga, ada juga yang dipasarkan untuk konsumen di perkotaan. Karena, coba bayangin, di tengah segala hiruk-pikuk dan polusi kota, kita tetap butuh lingkungan yang sehat, walaupun hanya tersedia lahan yang terbatas. Dan pastinya, kita juga butuh pasokan makanan yang segar dan terjamin tanpa harus bergantung pada hasil panen dari luar kota. Kemudian ada beberapa manfaat urban farming untuk kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama tadi udah aku sebutin, yaitu konsumsi pangan mandiri dan juga sehat. Mereka menanam sayuran dan buah-buahan untuk konsumsi pribadi. Bahkan nggak sedikit yang menerapkan sistem organik, sistem media tanam yang unik kayak hidroponik dan inovasi lain, yang mana bisa menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Proses merawat tanaman dari benih hingga panen memberikan kepuasan tersendiri dan membantu menjauhkan pikiran dari stres. Kegiatan berkebun ini pun menciptakan lingkungan yang lebih baik di mana para pelakunya merasa lebih terhubung dengan alam. Kemudian yang ketiga adalah bisa menghijaukan lingkungan yang berlahan sempit. Keterbatasan lahan di perkotaan udah nggak zaman lagi jadi halangan, karena urban farming memungkinkan kita untuk memanfaatkan ruang-ruang sempit seperti balkon, atap rumah, atau bahkan dinding vertikal untuk ditanami. Lahan yang tidak produktif bisa diubah menjadi kebun hijau yang fungsional. Contoh urban farming yang super unik adalah yang dilakukan masyarakat Cina nih. Ada yang menyulap atap rumahnya jadi sawah, benar-benar ada gundukan atau bedengan dan lahan untuk menanam tanaman yang biasanya ada di lahan konvensional seperti padi. Inovasi tersebut bisa dibilang ekstrim, dan masyarakat Cina menunjukkan nih bahwa inovasi di bidang urban farming gak ada batasnya, terutama saat masyarakat berhadapan dengan keterbatasan lahan. Nah, selain manfaat sehari-hari untuk personal, urban farming juga berkembang menjadi industri yang serius dan menjanjikan di kota-kota besar, seperti industri tanaman pangan komersial. Ini adalah bisnis urban farming yang fokus pada produksi makanan dalam skala besar untuk dijual. Mereka biasanya memanfaatkan teknologi canggih seperti hidroponik dan aeroponik di lahan vertikal ataupun atap gedung. Contohnya ada perusahaan yang membangun fasilitas indoor farming atau pertanian dalam ruangan untuk menanam sayuran seperti selada, bayam, dan sawi secara massal dengan sistem kontrol iklim. Kemudian industri bibit dan perlengkapan urban farming. Semakin banyak orang yang tertarik berkebun, semakin tinggi juga permintaan akan bibit, media tanam, pupuk, hingga alat-alat berkebun yang ringkas. Kemudian ada juga agrowisata dan edukasi, karena urban farming juga bisa jadi daya tarik wisata. Banyak pengelola urban farming yang membuka lahannya untuk umum, menawarkan paket wisata edukasi, workshop, atau bahkan kafe dengan menu hasil panen langsung dari kebun. Ini jadi cara unik untuk memperkenalkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan kepada masyarakat luas. Nah, ini nih yang keren dan juga teknologi ya banget nih. Ada agritech atau teknologi pertanian. Industri ini fokus pada pengembangan teknologi untuk mendukung urban farming, mulai dari sensor IoT atau Internet of Things untuk memantau kondisi tanaman, aplikasi yang membantu jadwal penyiraman, mesin yang bisa milah benih, nanam sendiri, dan bahkan panen sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan, urban farming tuh lebih dari sekedar hobi. Ini adalah gaya hidup baru yang cerdas dan berkelanjutan, yang manfaatnya banyak banget dari kesediaan bahan makanan di dapur sampai meningkatkan kualitas hidup di tengah tantangan perkotaan.
Terima kasih sudah menonton segmen Moi Kasih Info kali ini. Semoga pertanian di Indonesia semakin makmur dan juga sejahtera. Kalau suka video dan informasi di dalamnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa di segmen dan tips berikutnya.